Christian. Thirdly, I would like thanks to the ladies and gentlemen who has given me the chance to be the MC today. Before we begin our Islamic lecture, let us say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Kepada Al-Ustaz Dr. Benarif Taib MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Al-Taifah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa pagi ini insyaallah bersama-sama sampai saya tahu sampai berapa nanti kan ini katanya libur Pak. Ya, kalau saya setiap hari libur Pak. Oke, jadi sebelum saya sampaikan materi sebetulnya seperti biasa saya sudah share di WA Group ya lewat Pak Mas. Seperti yang saya niatkan dulu di saya kata bulan apa tuh saya menginginkan apa yang saya sajikan dalam 1 tahun ini saya bukukan saya bukukan dan waktu itu saya niatkan untuk dikontribusikan untuk anak-anak kos di sekitar musola. Jadi alhamdulillah malam ini sudah ada hasilnya yang hari Minggu dulu juga pengurus menyerahkan untuk peserta haul. Tapi ini dari saya sebagai penulis yang insya Allah nanti akan kita bagikan kepada anak-anak kos sekitar musola lewat Bapak Ibu yang tentu saja malam ini hadir. Kita bisa minta bantuan nanti ke Pak Amansa, Pak Rasid, Pak Anwar, Pak Dokter juga sampaikan ke anak-anak kos. Saya rencanakan masing-masing kos itu kita kasih 2. Di Bucu juga kita minta tolong, mulai Bucu juga ada anak-anak kos. Bu Pet juga begini. Kemudian juga itu apa? Karena kita di Betul Rahim mau bikin pustaka ya. Jadi walaupun saya pengurus sudah kasih 1, saya kasih ada 2, jadi nanti bisa kita ada 3 buku. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Pak. Terima kasih Pak itu buku. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan dulu, saya angkat sedikit tentang buku ini. Dulu kan saya sampaikan bahwa materi 1 tahun ini sebetulnya lebih spesifik untuk anak muda sebetulnya. Jadi kalau ibarat mata kuliah dasar umum lah gitu ya. Iya, jadi ada tentang akidah, takwa, fujur, takwa segala macam. Untuk yang mulai tahun bulan ini isinya saya arahkan kepada bisa untuk siapa saja, bukan banyak, termasuk untuk saya juga, untuk Bapak Ibu semua. Jadi 8 perkara dalam hidup ini saya ambil dari materi pengajian Buya Hamka sebetulnya. Jadi cocok untuk semua, cocok untuk segala zaman karena memang agama itu sifatnya universal ya, cocok untuk kapan dan dimanapun gitu. Jadi untuk tahun ini materi saya itu kan saya arahkan kepada semua kelompok, tapi juga termasuk mahasiswa tentu bukan juga. Karena kita kan selalu ingin perbaikan ya, materi juga saya perbaiki. Kalau dulu kan saya bikin setiap saat itu kan ringkasan saja, sehingga di WA itu kan mungkin hanya 3 halaman gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca yang saya share beberapa yang lewat Pak Umas itu ada 9 halaman itu. Jadi bukan ringkasan lagi, tapi sudah materi. Jadi nanti judul buku itu bukan kumpulan ringkasan materi, bukan, tapi kumpulan materi. Tidak ringkasan lagi karena sudah banyak narasinya, sudah banyak penjelasannya. Nah, jadi nanti bukunya akan banyak, tapi judulnya mungkin akan berkurang ya. Kalau dulu kan 11 karena bulan puasa saya nggak tampil, dan sekarang ini saya lihat Ramadan itu ada di 2 kali Jumat 23, jadi saya absen 2 kali. Kenapa absen? Saya sudah minta ke Pak Umas kalau bisa bulan puasa itu baik tarawih maupun subuh tolong saya jangan ditugaskan, karena sebaiknya bulan puasa itu betul-betul yang ustadz yang betul-betul pemahamannya bagus gitu. Kalau saya kan bukan ustadz Pak, kalau saya itu buya akhirnya. Saya ini buya, bukan ustadz yang asli. Jadi saya hanya ustadz sesama kita saja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, bagaimanapun
kita akan belajar itu sampai kapanpun gitu ya. Nah jadi nanti bahan yang akan kita diskusikan di dalam satu tahun ini sebetulnya adalah dampak dari bahan yang ada tahun-tahun dulu itu, yang tahun di buku ini. Jadi saya mencoba seperti kurikulum ya, profil apa yang kita inginkan, apa mata kuliah yang menunjang untuk itu. Jadi saya juga begitu seperti itu. Jadi kalau ini Bapak Ibu misalnya langsung masuk sini, 8 perkara hidup ini, inilah sebetulnya yang kita alami dalam kehidupan. Asalnya mana? Yang di buku inilah. Makanya dulu saya jelaskan bagaimana itu takwa, kemudian bagaimana itu akidah, ibadah, akhlak. Kan itu kuliah pertama diskusi pertama kita. Jadi akidah itu ditanamkan, bukan dihafalkan, ditanamkan, sehingga menjiwai dan diwujudkan dalam bentuk ibadah. Akidah tanpa ibadah tidak ada arti. Ibadah inilah yang membentuk akhlak yang baik. Nah, itu juga ada di sana. Dulu kita bicara tentang takwa. Ada fujur, takwa. Yang fujur yang negatif, yang takwa. Takwa itu kan kalau kita kaitkan dalam bulan puasa itu di buku ini juga ada. Bagaimana hubungan antara iman, puasa, takwa gitu. Dulu kan di minggu bulan keberapa. Dan memang bulan puasa tujuannya itu kan. Al-Baqarah 183 itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina hai orang yang beriman diwajibkan atasmu untuk berpuasa agar kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi iman, puasa, takwa. Dulu kan saya bikinkan gambarnya gitu. Jadi ujung-ujungnya takwa itu. Nah begitu juga bagaimana di situ kita mengenal diri sendiri. Karena kita dengan mengenal diri sendiri itu artinya kita sudah mengenal Allah sebetulnya. Bagaimana kita bersahabat dengan diri sendiri, di sini juga begitu ada, sehingga kita bisa memahami ya inilah saya gitu ya. Kita tidak perlu membanding-bandingkan kita dengan orang lain kecuali kalau untuk kemajuan Bapak. Karena kalau kita membanding-bandingkan selalu nanti kita akan kecewa gitu kan. Karena masing-masing kita ini kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah disinilah antara lain nanti kalau misalnya hal-hal yang dasar kita tidak kita camkan dengan baik, nah muncullah 8 perkara ini. Jadi Bapak dan Ibu, 8 perkara ini sebetulnya ada dalam doa yang diajarkan oleh Nabi. Dalam pengajian Buya Hamka itu diceritakan begini. Suatu hari Nabi itu seperti biasa sekitar jam 10 pergi ke Masjid Nabawi. Beliau itu melihat anak muda yang sedang termenung. Dan kemudian setelah sholat duha, Nabi itu mendatangi anak muda itu mengatakan, apa yang Anda alami sehingga Anda sekitar setahun murung. Kemudian si anak muda ini menjawab, wahai Nabi, saya sedang banyak masalah, terutama tentang hutang. Nah, makanya Nabi itu mengajarkan doa ini. Kemudian Nabi menyarankan membaca doa ini pagi dan sore. Nah, di dalam doa ini ada 8 tadi itu kan ada 4 ayat itu, masing-masing ayat itu kan ada 2 masalah itu. Jadi Bapak Ibu, jadi sebetulnya semua kita ini pernah mengalami masalah. Tidak ada kita yang tanpa masalah. Tidak mungkin kita nggak pernah susah. Jadi yang penting bagaimana kita dalam menghadapi masalah itu nggak usah gelisah. Ya cermati saja apa yang kita sudah alami. Nanti kita coba melihat di mana sebetulnya kekurangan kita itu, dan kemudian kita cari akar masalahnya sehingga nanti kita bisa menghindari hal-hal yang negatif itu. Nah inilah doa yang diajarkan oleh Nabi itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kesusahan dan kesedihan. Nah, 2 itu kan. Nah kemudian ma'udzubika minal azri wal kasali. Aku berlindung padamu dari kelemahan dan kemalasan. 4 itu kan. Ma'udzubika minal jubni wal bukli. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan sifat kikir. Dan 6 itu kan. Ma'udzubika min khawarabati dahri wa qadari rizal. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kezaliman. Jadi 8 masalah ini yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu. Dan itu biasa-biasa saja, tidak ada yang pernah mengalami. Hanya saja kita perkuatlah yang berkaitan dengan akidah ibadah tadi seperti yang ada pada buku ini. Jadi
sebetulnya ya biasa-biasa saja masalah itu. Yang menjadi masalah itu kan sebetulnya bagaimana kita mengatasi masalah. Jadi masalah itu sebetulnya biasa-biasa saja. Bapak Ibu bisa kita bayangkan kalau kita tidak pernah susah, tidak pernah sedih, normal tidak kita? Hanya manusia normal lah yang pernah susah. Yang tidak pernah susah itu mohon maaf siapa gitu ya? Yang istilahnya sekarang dengan ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Selagi kita normal, kalau saya belakang Pak rendah. Selagi kita itu manusia normal, ya kita pernah susah, kita pernah sedih. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mencermati apa sebetulnya yang sedang kita alami itu. Nah, Bapak Ibu, kesedihan ini sebetulnya hal-hal yang tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting kita cari akar masalahnya, bukan penyebab saja yang akar masalahnya apa gitu. Nanti kalau kita telusuri akar masalahnya ketemu nanti di diskusi kita tahun-tahun dulu itu. Mungkin iman kita yang lemah, mungkin akhlak kita yang tidak baik. Lah kok tersinggung orang Jawa gitu ya? Mungkin karena akhlak gitu ya. Akhlak kenapa gitu? Nah, sehingga nanti kalau kita tahu akar masalahnya, insya Allah kita bisa menyelesaikan dengan baik. Tidak ada kita yang hidup tanpa masalah. Justru orang yang banyak masalah itulah yang kalau dia berhasil dalam menghadapi masalah itu, memang dia akan terlatih menjadi orang yang tangguh. Jadi jangan harapkan tentara itu akan hebat tanpa latihan, tanpa peperangan gitu ya, tidak mungkin gitu. Jadi masalah kesedihan itu bukan hal-hal yang perlu kita sesali. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu, Allah sudah melengkapi kita dengan semua solusi gitu. Hanya saja kita, tentu termasuk saya juga, kadang-kadang kita lupa makna dari ayat yang kita baca itu. Bukan kita tidak tahu, bukan kita tidak hafal, tapi lupa memaknainya. Seperti surat Al-Isra, coba kita lihat ayat 5-8 itu. Itu kan intinya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Malah di surat ini 5 dan 6 itu kan diulang itu. Begitu penegasan Allah bahwa di balik kesusahan itu ada kemudahan. Tapi jangan berhenti di situ, laksanakan pekerjaan itu. Jadi apabila engkau telah selesai, teruslah bekerja dengan keras. Jadi tidak usah kita ya. Gitu ya. Sama kalau misalnya ya kondisi kita beda-beda ya. Saya coba membawakan ke diri saya saja. Saya hobi tanaman Bapak Ibu, bukan saya ahli tanaman, bukan, saya hobi tanaman. Kalau yang saya tanam itu mati, saya usahakan saja bagaimana supaya yang setelah ini nggak mati lagi. Tapi kalau mati gimana? Saya katakan ke diri saya, jangankan tanaman, saya gunakan mati, jangankan tanaman. Nah, cuman bagaimana kita memahami bahwa di balik kesusahan itu ada kemudahan. Cuma kita harus berusaha, gitu kan. Tetaplah kita keras. Jadi kalau Bapak Ibu kadang-kadang saya ini aneh atau lucu, tahu nggak apa-apa juga. Saya tanaman saya itu ada ICU itu Pak, ada yang gini itu Pak RT. Jadi tanaman-tanaman yang hampir mati itu saya satukan. Sama lain dengan tanaman yang subur. Yang saya satukan itu ada yang bisa hidup, ada yang mati gitu. Kalau yang mati ya sudah. Tapi kalau kita selamatkan ya kembali lagi dia ke tempat, ke rumahnya masing-masing gitu ya. Artinya apa? Ya itulah hidup gitu ya. Nah itulah hidup gitu. Jadi semua ayat itu tidak mungkin tidak ada makna. Cuman kita kadang-kadang lupa di saat masalah ini kita hadapi apa ayat yang cocok itu. Jadi saya pernah membaca dulu ada lupa saya. Pokoknya itu tentang makna dari ayat-ayat ini. Sebetulnya itu solusi semua gitu ya. Nah, jadi kelemahan dan kemalasan itu memang sejalan dia itu. Kalau kita melihat kelemahan dan kemalasan ini. Jadi Bapak Ibu, tentang kemalasan ini saya justru belajar kepada anak muda ini. Mungkin faktor mana? Jadi begini. Ada anak muda, mungkin faktor kenal orang ini. Ada anak muda, dia itu artis terkenal Bapak dan Ibu. Artis, tapi sangat pintar. Saking pintarnya, dia S1-nya beasiswa di perguruan tinggi ternama, Oxford University di Inggris. Kemudian S2-nya terima di 2 perguruan tinggi ternama sedunia. Satu di Harvard University, 2 di Columbia University. Itu nomor 1 nomor 2 tuh, saking pintar. Akhirnya dia ambil Columbia karena dia ingin mendalami tentang filosofi, ekonomi, dan politik, dan itu sukses itu. Apa katanya? Anak muda itu kata ini. Sebetulnya kemalasan itu tidak ada.
Yang ada itu hanyalah kita belum menemukan apa yang menyenangkan kita lakukan itu. Jadi kita kalau misalnya kita malas itu. Jadi intinya ada artis itu namanya Maudy Ayunda. Pintarnya bukan main. Dalam usia 17 tahun pernah ditampilkan oleh Pak SBY itu tampil di hadapan Psikologi Internasional untuk bicara nasional, coba yang pintarnya. Jadi dia mengatakan sebetulnya malas itu tidak ada. Yang ada itu hanya kita belum menemukan apa yang menyenangkan dalam kehidupan. Artinya apa? Yang kita kerjakan itu coba kita usahakan supaya kita bisa menyenanginya. Supaya kita rasa malas tidak ada. Dan bagaimana kalau kita tidak bisa mengalihkan yang lain? Paksakan diri menyenangi itu. Kalau kita nggak bisa menghindari pekerjaan itu, belajar misalnya, masa mahasiswa akan menghindari belajar? Nggak mungkin kan? Bagaimana dia bisa memaksa diri supaya dia menyenangi mata kuliah itu? Jadi sebetulnya kemalasan itu hanya karena kita belum menemukan mungkin istilah passion lah ya, bukan belum menemukan passion dalam kegiatan itu. Kalau sudah, kita nggak akan malas lagi. Gitu. Jadi mudah-mudahan saja buku ini nanti bisa dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa itu dengan baik, dan juga kalau kan ada juga untuk di Baitul Akhir nanti karena Victoria dia usahakan mudah-mudahan pustaka Baitul Akhir itu berkembang dan semakin banyak yang bisa baca buku-buku ini. Nah, sehingga ada manfaatnya. Sekecil apapun mari kita berbuat. Biarlah kecil asal ada. Ya. Nanti insya Allah SWT akan memperbesar kalau kita punya ikhtiar baik saja. Jadi sebetulnya kelemahan dan kemalasan itu suatu hal yang sejalan. Nah, kemudian kadang-kadang kalau hingga di kita kemalasan itu akan ada keinginan untuk menunda-nunda pekerjaan. Bapak Ibu, saya pernah baca dulu judul bukunya aneh. Judulnya Setan Penundaan. Itu judul bukunya, saya udah baca nggak tahu udah 30 tahun itu kapan. Namanya Setan Penundaan. Ternyata isi buku itu cuma mengatakan kasih betul. Buku itu mengatakan bahwa salah satu tugas setan itu menyuruh kita menunda pekerjaan. Jadi kalau kita malas, kita sering menunda pekerjaan, itu setan itu. Jadi saya pernah menyampaikan ke mahasiswa, kalau Anda menunda tugas, Anda sedang kesetanan, gitu kan? Apa hubungannya Pak? Kalau Anda punya tugas dikumpulkan minggu depan, Anda ada waktu nanti malam, kenapa Anda saya bikin nanti malam? Jadi nanti pas satu hari menjelang tugas dikumpulkan, Anda nggak punya pikiran lagi, udah santai aja. Jadi karena godaan setan, Anda menunda. Jadi yang diusahakan setan itu bukan hanya menunda sholat gitu, menunda semua yang baik gitu. Kita mau sedekah 5.000 terus sedekah capek gitu, sehingga seperti itu ya. Jadi kalau muncul godaan itulah setan gitu ya. Jadi judul buku itu lucu, Setan Penundaan gitu ya. Jadi kemarin kita tidak menunda-nunda hal yang baik, tapi baik itu relatif, tentu masing-masing kita akan berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat itu juga suatu kekayaan. Kita tidak akan pernah maju kalau kita sependapat semua. Ada pendapat yang mengatakan begini, kalau ada dua orang yang punya pendapat yang sama, satu boleh tidak hadir dalam rapat tersebut. Untuk apa kalau kita hadir itu kita, oh ya mau setuju tuh mah, ya kok setuju satu nggak usah datang gitu ya. Jadi perdebatan itu bukan hal yang negatif, sepanjang perdebatan itu suatu hal yang untuk kebaikan. Misalnya kita di musola ini, misalnya ada kita beda pendapat. Coba logika saja Bapak Ibu, mungkin tidak kita berdebat itu untuk hal yang negatif buat musola ini? Tidak mungkin. Semua kita menginginkan kebaikan untuk musola, cuman sudut pandang kita mungkin berbeda. Menurut kita gini untuk kebaikan, menurut yang lain lain lagi. Tapi itu juga sama. Dan kemudian di saat kita melihat perdebatan itu, mungkin perlu kita memahami hal yang positif dari orang itu. Misalnya katakan ada seorang pemimpin yang melakukan kesalahan, betul dia salah, tapi bisa jadi kesalahan dia, kebaikan dia jauh lebih banyak lagi. Ada satu contoh Pak dan Ibu, seorang guru membuat soal 10 biji dan dia bikin jawabannya. Nah yang soal yang keberapa, misalnya yang 10, dia bikin misalnya 1 tambah 4 sama dengan 7, semuanya ribut, mengatakan itu salah tuh Pak, salah itu Bu. Guru itu mengatakan, 1 kali Ibu melakukan kesalahan, kalian ribut. Padahal 9 kali Ibu menjawab soal ini betul, kalian diam saja. Jadi di saat kita melihat orang itu salah dalam kerja, jangan langsung kita cap negatif. Padahal di balik itu
bukan main banyaknya kebaikan yang sudah dilakukan, mungkin kita tidak menikmati gitu ya. Di musola ini kenapa bisa jalan? Tentu ada jemaah-jemaah yang sangat aktif berbuat untuk musola ini. Kita mungkin sehari tinggal menikmati saja. Cuman di saat beliau itu melakukan kesalahan, kita langsung wah, gitu kan. Padahal setiap hari kita menikmati bakti dari beliau-beliau itu. Nah, mudah-mudahan dalam hal kelemahan dan kemalasan ini kita bisa menghindari semuanya gitu. Nah, ini ada sebetulnya dasarnya di surat ayat 11 ini. Jadi kita harus bisa mengacu ini supaya apa? Supaya kita bisa menghindari keburukan dalam setiap. Jadi kita tidak akan bisa tidak akan baik nasib kita kalau tidak ada usaha untuk merubah itu. Jadi inti dari saripati dari surat ini bagaimana kita berubah, karena takdir ini kan ada yang takdir mualaf dia. Kalau takdir berubah memang nggak bisa berubah, tapi takdir mualaf kan bisa dirubah. Nah, ini berkaitan, kalau menurut saya dan saya yakini ayat ini berkaitan dengan takdir mualaf yang bisa dirubah. Misalnya kepintaran gitu ya. Seseorang yang mungkin kemampuannya lemah, kalau dia rajin belajar, dia kan bisa menjadi lebih baik nilai angka-angkanya. Begitu sebaliknya. Kemudian kita juga misalnya seorang fakir miskin, anaknya lahir, tentu otomatis miskin juga anaknya kan. Tapi kalau anak itu dididik dengan baik, dia belajar dengan baik bersama, insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses dan dia tidak miskin lagi. Nah, itu takdir Allah. Jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau kaum kalau kita pun tidak ada usaha untuk merubahnya. Sehingga dia mengatakan ini, tidak ada orang penolong Allah selain Allah. Tolonglah diri sendiri selain Allah. Itu betul. Tapi bukan kita menafikan bantuan orang lain. Artinya kita wajar saja tolong-menolong, tapi jangan jadikan itu sebagai salah satu solusi utama, jangan. Jadi hanya kita lah yang akan membantu diri kita dan yang lain untuk menjadikan kita lebih mudah mencapai itu. Nah, kemudian ketakutan dan kekiran. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya kekiran itu kadang-kadang dikaitkan oleh ketakutan kita, takut seolah uang itu akan habis, akan kurang gitu. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa kita memang dalam Islam ini kan disuruh berpikir, ya kan dikatakan Islam itu untuk orang berpikir. Ada 3 hal yang bisa kita dapatkan secara langsung kalau kita itu berpikir dengan baik. Jadi kebodohan itu harusnya jauh dari Islam gitu ya. Jadi kita harus banyak berpikir. Yang pertama, kalau kita berpikir, kita akan mengakui kebesaran Allah sepintar apapun manusia. Kalau bagi saya sederhana saja, kalau saya pemikiran saya sederhana aja gitu ya. Bagaimana lah hebat awak, mana hebat awak jumpa Habibie. Jadi saya mau menyampaikan diri saya ke orang lain, ke mahasiswa gitu. Habibie saya yang begitu pintarnya, dulu dia mengakuinya. Agamanya alhamdulillah ya. Apa yang akan kita banggakan gitu ya. Jadi artinya kebesaran itu kan untuk terlihat. Oh, kita kaji alam, oh, ini ada sekian miliar bintang, ada sekian generasi. Di balik itu akan tidak bisa kita menjawabnya. Apa yang di balik itu gitu. Kapan mulai dunia? Waktu zaman Nabi Adam, sebelum akhirnya kita terbentuk. Nah, disitulah kebesaran Allah. Jadi kalau kita berpikir, makin pintar seseorang itu, makin tahu dia kebesaran Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca perkembangan Islam, saat ini Islam justru berkembang di negara maju. Di negara maju. Berapa banyaknya di Inggris itu orang yang jadi mualaf. Di Amerika sekarang sudah 2 kepala daerahnya Muslim, padahal dia itu minoritas. Mohon maaf, Islam itu tidak berkembang di daerah yang pintar justru semakin pintar dia, semakin menemukan dia jawabannya. Kalau kita lihat yang pintar-pintar, pasti jelas dasar Islamnya. Satu lagi artis muda, bukan terlalu muda, Dian Sastro namanya. Bapaknya Buddha, ibunya Katolik, dia tidak beragama Buddha dan ibu. Tidak jelas dia agamanya. Kemudian di usia-usia mahasiswa dia belajar ke pendeta, dia belajar ke yang Vihara itu siapa namanya? Ya, itu dia belajar semua agama. Akhirnya dia menemukan jawaban yang real menurut dia Islam gitu. Padahal dia itu filsuf Bapak Ibu. Dia itu muda, tapi dia itu mahasiswi pintar yang bimbingan Rocky Gerung gitu. Saking pintarnya filosofi.
Iya, dia pimpinan Rocky Gerung gitu. Sehingga dia, oh Islam inilah yang paling tepat untuk menjawab dia tentang ketuhanan. Nah, sehingga dia itu menjadi maaf. Jadi kebesaran Allah ini kita dapatkan kalau kita belajar dengan baik. Orang yang fikir juga yang kedua ini tujuan hidupnya jelas gitu. Orang yang jaleh tujuan itu tidak jaleh agama gitu. Nah kemudian keputusan yang diambil itu kan pasti tepat dan sangat bermanfaat. Karena orang yang berpikir itu dia memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap keputusannya, dia tidak akan menzalimi orang lain. Dia tahu arti tanda tangan itu. Saya masih ingat pengajian, salah satu pengajian dari Ustaz kita, Ustaz Pak Mirwan, beliau mengatakan kenapa begitu singkat di salah satu ayat Al-Fatihah itu Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Beliau menjelaskan apakah Tuhan Allah itu hanya berkuasa pada hari akhir saja. Hari biasanya seperti apa? Nah, sebetulnya itu ternyata beliau memaknai begini. Sebetulnya Allah itu berkuasa kapan saja kan, tapi kenapa dikasihkan itu? Berarti selain akhir-akhir itu, selain dia mau di akhirat ini, yang kesehatan ini ada hak Allah itu yang didelegasikan ke kita. Mungkin di kecamatan didelegasikan ke camat, di RT didelegasikan ke PT untuk membuat keputusan. Nah dengan begitu katanya setiap pemimpin, mulai dari RT ke presiden, kalau dia sadar dengan amanah yang dia buat, dia itu sebetulnya wakil Allah. Itu artinya bukan wakil Allah ya, Allah mendelegasikan keputusan ke dia. Jadi hati-hati membuat keputusan karena itu akan kita modal, karena Allah sedang mengatakan dia yang berkuasa di hari akhir nanti, Malik Yaumiddin. Yang sekarang ini ada sebagian yang dilimpahkan ke manusia. Dengan begitu katanya tidak mudah menjadi pejabat, berat. Makanya jabatan itu sebetulnya tidak dicari ya, tapi kalau dipilih jangan dihindari. Jadi tidak kaitan antara kata-kata dan kekiran ini. Dan ini juga jelas dasarnya bahwa Allah itu memang akan menguji kita dengan kelaparan, dengan kekurangan, dengan rasa takut. Itu ujian sebetulnya. Tapi kita harus bisa membedakan Bapak dan Ibu antara ujian dengan siksaan gitu. Jangan kita terlalu mudah mengatakan itu siksaan. Katakanlah sebuah bencana, dia sama-sama mengalami bencana, sama-sama kena longsor, sama-sama korban gitu. Tapi kalau yang dia lakukan berbeda, bagi dia itu maknanya berbeda. Jadi hati-hati, jangan terlalu mudah memaknai wah itu orang di sana itu bla 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 sehingga dapat kutukan dari Allah. Jangan terlalu mudah begitu. Karena ada juga orang alim yang kena itu. Tapi bagi orang alim itu ujian. Tapi kalau bagi bukan orang itu siksaan gitu. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang tabrakan sama-sama patah tangan kanannya, yang satu patah tangan kanannya karena dia ngebut, buat dia itu siksaan itu. Tapi yang satu lagi dia jalan biasa saja di trotoar, kemudian ditabrak patah tangan kanan juga, bagi dia itu ujian. Jadi bentuk yang sama, itu yang membedakan itulah penyebabnya. Gitu. Jadi apa yang kita alami ya kita renungkan saja gitu. Apa penyebabnya? Bisa jadi karena kesalahan kita siksaan jadinya, tapi bisa jadi karena kita nggak melakukan hal yang negatif, jadi itu ujian gitu. Dan kita tidak akan pernah luput dari itu. Nah, jadi ini penjelasannya bahwa Allah itu akan menguji kita dalam dengan segala macam. Nah, kalau kita kaitkan dengan kekian tadi itu, antara lain itu adalah apa namanya? Karena ketakutan dia untuk apa? Untuk kehilangan bahan. Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haidir Jumin itu, beliau jelaskan ya tentang bagaimana dulu Pak Amirwan dibantu oleh seorang dermawan, beliau menyebut Haji Yusuf gitu ya. Haji Yusuf itu memang saya pernah bukan kenal ya, tahu kehidupan beliau itu karena saya pernah tinggal berdekatan dengan beliau itu walaupun nggak terlalu dekat gitu. Memang dia itu orang sangat sosial gitu. Dan uniknya bisnisnya biasa-biasa aja Pak, tapi berkembangnya bukan main. Tapi dia memang sangat dermawan gitu. Jadi waktu gempa tahun 2009 itu dia punya lahan, dia punya sumur dan airnya bening semua. Itu berdindon orang ambil air di situ. Buat dia biasa saja. Dan dia tanah kosong itu dia modal di tanah pisang senangnya, dia serahkan saja ke penjaganya. Nah itu jadi maksud saya kekiran itu disebabkan karena dia tidak sadar bahwa dia yang dia miliki itu sebetulnya hanya titipan saja.
sertifikat hak milik itu kan bahasa dunia aja tuh. Mana ada hak milik sebetulnya kan? Tapi bahasa hukum boleh lah untuk kita mengatur kehidupan dunia ini supaya menjadi lebih baik. Kalau ada nanti yang di dua Pak. Tapi katanya Pak, sekarang libur Pak Ketua ya. Iya, libur tadi saya, Pak. Yang libur kami apa Pak? Tapi saya ini sering melakukan kesalahan juga. Jadi saking saya menikmati masa pensiun ini, saya sangat happy dengan hari-hari itu, saya nikmati semua. Kadang-kadang saya tidak tahu hari ini. Bapak Ibu tahu dah kekonyolan dan kebodohan saya itu. Kemarin saya sudah pakai sudah pergi sejumatan sampai ke depan rumah Pak Fahmi. Pas di rumah Pak Fahmi saya, ya itulah Masya Allah. Jalan sekian, ini kan tidak Jumat dong. Iya, ya pulangnya. Itu saking saya menikmati bahasa itu, saya nggak tahu hari lagi. Pokoknya banyak begitu hari dia libur tidak. Saya kadang-kadang sering kali nggak tahu hari apa, libur apa, gitu nggak tahu. Begitu saking menikmati hari-hari gitu. Nah jadi sifat pikir itu muncul kalau kita artinya kita bersedekah itu kalau muncul kalau kita tidak ada kerjaan lagi. Nah ini janji Allah tak mungkin ada. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu akan melipat ganda. Jadi matematik sedekah memang beda dengan matematik angka-angka duniawi gitu. Kalau di dunia kan 1 dikurang 2 dikurang 1 jadi 1 gitu kan. Kalau dalam sedekah 1 dikurang 1 saya nggak tahu jadinya entah 7 entah 10, itu Allah yang menentukan. Tapi tentu tidak baik kalau kita bersedekah itu demi pahala, demi Allah saja. Allah yang akan menentukan. Salat berjamaah di masjid diganjar 27 derajat gitu ya, istilahnya derajat gitu ya. Biarlah Allah yang menentukan itu. Kita berjamaah lillahi ta'ala saja. Jadi menginfakkan harta dari Allah itu seperti kita menambah benih gitu ya. Tergantung benihnya apa gitu ya. Tergantung benihnya apa. Kalau kentang ya bibitnya nggak bagus, 1 ton jadi 7 ton gitu ya. Tapi kalau bibitnya bagus 1 ton jadi 30 ton gitu ya. Tergantung benihnya apa, bibitnya apa. Begitu juga sedekah kita, apa yang kita sedekahkan, apa niat dari hati kita. Jadi tergantung niat hati gitu ya. Ini yang terakhir. Hutang dan penindasan yang doa yang keempat tadi ya. Jadi lilitan hutang ini sebetulnya siapa sih yang tidak pernah berhutang? Sebetulnya tidak ada lah yang berhutang sebetulnya. Hanya saja kalau dalam ketentuan agama itu kalau berhutang itu harus jelas, harus dicatat segala macam itu dan kita ukur kemampuan kita untuk untuk membayarnya. Dalam ceramah Buya Hamka yang saya dengar itu, beliau menceritakan bagaimana seorang yang punya hutang itu ketemu tetangga saja takut, apalagi ketemu dengan orang yang memberikan dia hutang. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat ayatnya ini panjang, kita lihat di sini. Nah itu yang saya garis bawahi. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, harus ada yang mampu mendiktekan. Artinya begini, jangan sampai hutang piutang itu nggak ada kejelasan dan tidak ada yang rendah dalam, jangan sampai yang memberi hutang itu seolah posisinya di atas yang menerima hutang, jangan. Jadi agama pun mengatur sampai ke hal yang sedetail itu gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi bukan hanya dibahas segala macam, tentu ada ketentuannya. Mungkin dalam tempat lain kita akan mempelajarinya ya. Nah kemudian juga kenapa kita melihat ada penindasan begitu. Nah jadi sebetulnya adanya penindasan itu sebetulnya karena ada yang masa kuat. Saya pernah kalau Bapak Ibu ingat Presiden Amerika Jimmy Carter yang dulu terkenal dengan Camp David itu, dan dia mendamaikan antara Mesir dengan Israel ya, waktu zaman Israel bukan, saya Arafat gitu ya. Nah dia mengatakan begini. Perdamaian itu adalah kesetaraan. Kalau ada satu yang merasa lebih kuat, perdamaian tidak ada. Jadi kalau ada kesetaraan, tidak ada yang berani meributkan, damai jadinya. Jadi katanya perdamaian itu adalah kesamaan kekuatan. Kalau ada yang lemah dan kuat, itu akan ada penindasan. Nah, agama sudah menyampaikan itu sejak dulu gitu kan. Jadi penindasan itu ada karena ada yang merasa kuat dan jadi kita sesama jemaah itu dalam posisi yang sama.
Umat Islam itu semua sama. Yang akan membedakan kita di hadapan Allah hanya ibadah saja kan, bukan yang lain-lain, apalagi yang sifatnya duniawi. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai kesimpulan dari bukan ayat ya, doa yang diajarkan oleh Nabi itu gunanya adalah untuk menenangkan jiwa dan beban pikiran dari kegundahan. Jadi insya Allah kita tidak akan sedih lagi, tidak akan gundah lagi, gitu ya. Ada kekuatan batin kita menghadapi masalah itu. Tidak ada hidup tanpa masalah. Selesai ini muncul lagi masalah yang lain, gitu ya. Dan meringankan utang untuk buka jalan untuk melunasinya, itu inti dari ayat ini. Jadi Bapak Ibu, semakin baik tujuan kita, semakin banyak ujian, gitu ya. Jadi misalnya kita membuat sesuatu produk lah gitu ya. Kalau tujuan kita berbisnis dengan tujuan beribadah, itu pasti akan sulit untuk beribadah. Kalau untuk kita membuat makanan untuk bisnis gampang Bapak Ibu, untuk rugi ya hitungannya kan. Tapi kalau untuk ibadah ada halangan itu yang ikut masalahnya ikut dan itu karena memang tujuan kita baik. Gitu. Jadi tujuan baik itu tidak akan mungkin lancar gitu saja tidak, karena di situ ada ujian gitu. Nah itulah yang akan meningkatkan nilai dari kegiatan yang kita laksanakan. Bapak Ibu, dengan segala kelemahan yang ada, inilah yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di bulan April nanti, karena kita menginginkan tampil di bulan Ramadan betul-betul Ustadz yang bagus. Jadi setelah ini saya juga akan minta tolong kepada ibu-ibu yang punya awam. Tadi kita mulai ya dari sekarang sini aja lah tuh. Jadi nanti yang silakan ada Pak Rashid, ada Pak Marsa, ada Pak Anwar, ada Ibu Ucu, ada Pak Dokter. Masa juga di Abdul Rahim kan awak tu nampak. Kalau bor ada PL. Hah? Kalau kos bor ada PL. Apanya? Kos. Beliau juga. Begini. Masih lingkaran kecil, lingkaran besar lah. Gini, karena dalam Islam kan diajarkan kita itu membagikan terdekat dulu gitu ya. Jadi begini Pak. Jadi saya bukan tidak memberikan duit, kita utamakan di situ. Tapi kalau misalnya ada yang lain, tidak ada masalah. Nah, bisa juga nanti mana tahu Pak Pengurus bersedia menambah mencetak. Kalau ini sebetulnya didanai oleh seorang anak muda yang juga pernah mahasiswa. Jadi dia mengatakan karena itu mahasiswa, dia dalam buku ini yang mencetak ini didanai oleh seorang mantan mahasiswa. Jadi dia sudah bekerja, jadi dia donasikan pribadi dia. Mana tahu nanti dari masjid pengurus ingin membuka banyak yang wujud. Karena saya dengar dari Pak Ustadz Anton katanya begini, waktu haul itu Pak katanya kan orang dari luar itu kan masing-masing masjid tapi cie gitu. Jadi mereka tuh ingin tapi yang lain malah jangan mau Bali gitu. Saya katakan kalau saya tidak menjual itu lah, tapi tetap terserah antum saja lah gitu ya. Jadi untuk yang kos lain tempat Pak Israel ya, buat cari jalan terbantu Pak. Jadi tentu kita melakukan itu dengan segala keterbatasan, tapi bagaimanapun dengan keterbatasan yang ada kita usahakan membuat lebih baik. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami informasikan infak sedekah pada pagi ini berjumlah 155. Rincian alhamdulillah 100, operasional 55. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kegiatan musola tiba. Dan selanjutnya kami informasikan kepada Bapak Ibu Jemaah bahwa malam nanti Majelis Ilmu At-Taibah akan mengadakan takbir akbar Isra Mi'raj bersama Mubalik Sumbar, yaitu Ustadz Effendi Satria Effendi MPDI Angku Kunyang. Jadi nanti
malam hari kita bersama-sama mendengarkan tausiah ceramah Serat Mirat sama Mubalik Sumbar, yaitu Satria FPDI Angku Kunia. Jadi diharapkan pada ibu untuk dapat membawa al-Qaeda ringannya. Nanti malam kita mengadakan secara Isya. Juga kami undang pada Bapak Pengurus Baitur Rahim dan jemaahnya untuk dapat hadir bersama-sama malam nanti setelah Isya di Musyawarah. Dan juga Baitur Rahim akan mengadakan Serat Miratnya pada Minggu pagi, Sabtu pagi sama Ustaz Pebi sekaligus Serat Mirat tuh. Sekaligus apa besok momen Serat Mirat Pebi. Pebi. Jadi diulang kembali informasi ini. Pertama, malam nanti Taibah Serat Mirat bersama Mubalik Sumbar, yaitu Satria MPDI Angku Kuning, dan kemudian Sabtunya pagi bersama Caniago. Jadi bersama dia kita bersama-sama meramaikan di musola dan pemakmurannya. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ikut langsung. Kurang tak pernah tahu. Oh, sikut salah. Resiko. Kan bang? Gimana adalah kemarin jadi katanya? Oh iya. Ada apa ya? Apa katanya? Ini sudah dokter. Udah ada dicek ya? Ini sebenarnya kan dikata dokter kita tuh pergi ke Jamil, dicek dulu semuanya. Untuk sendiri? Udah dicek? Belum. Belum diskusi. Jadi dia hari itu persiapan kalau tindakannya besoknya rencana itu, tapi kok salah apa dokternya juga nggak ngasih tahu kan, maksud dia kasih tanggal itu maksudnya tanggal 22 katanya, itu maksudnya kontrol lagi ke dia, ya, bukan ke dokter yoga, di asisten presiden mungkin ya. Kalau 22 nanti datang lagi, awak kira untuk endoskopi itu jadi prosedurnya pergi ke IDT. Ternyata IDT ini yang ngasih tanggal tindakan orang tuh bukan dokter. Dan waktu balik lagi ke dokter yang lain kan, waktunya kan biasanya yang menentuin untuk endoskopi itu bukan kami, yang dimaksudkan tanggal begitu untuk kontrol lagi. Jadi awak dokter juga nggak kasih tahu kan, awak juga berjalan di situ. Jadi awak bilang tinggi IDT katanya besok mau apa? Berapa? Kata dokternya tanggal 2 gitu. Tanggal 2 kan? Oh, ditulisin tanggal 2, baru telepon nama. Kok lama kali kita mak kan? Kalau kita cepat aja dulu prosesnya kita. Awak pergi lagi kan ke dokter itu. Bukan kami katanya. Orang itu yang mungkin kapan maunya. Waktu lagi saya udah penuh, udah 6 orang untuk endoskopi pada Kamisnya itu. Jadi awak bilang bisa ditambah lagi seperti awak selagi. Katanya tanggal 2 lagi awak bilang tanggal 2 itu katanya ya nggak apa-apa tanggal 2 katanya. Kamu itu nggak pulang balik di rumah. Jadi sekalian lagi endoskopi, langsung cek lagi, langsung kontrol lagi kita.
belum kan? Nah, itu awak Tadi udah ditanya kan? tadi udah ditanya Pak Dokter, tapi awak belum merasa puas sebenarnya. Nanti tanya. Ya, Ya, bingung soalnya udah ngerahin. Hah? Bingung awak. Tanya di situ tuh banyak tanya, Hah? banyak tanya. Apa dia Kayaknya agak gimana ya? Awak sambil bercerita panjang-panjang ya ceritanya. Awak dari saya kan dari panjang ya. Dokter laki-laki juga. Kalau yang polis perempuan dia lebih simpati dia. Lebih apa dia? Kayak gini dia. Bisa. Dia itu apa dari residen sibuk. Ah itu. Pokoknya ceritanya dia apa sebenarnya sih kurang jelas. Iya. Ah ya. Bang makan nggak? Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.